Selamat datang di channel YouTube Citra Bahasa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Jadi memainkannya mungkin perlu teknis yang sangat-sangat apa ya, karena sulit sekali. Harus belajarnya harus betul-betul detail kalau wayang golek. Karena memainkan wayang golek itu agak berat, jadi ya keju banget gini. Jadi dalam wayang golek itu betul-betul hebat. Ketika bisa memainkan dua wayang, perang atau sebagainya itu betul-betul hebat. Nah, ini hanya sebagai gambaran ataupun contohnya aja ya. Kalau jalan kan iya. Bahasanya itu sedikit gambaran. Bukankah begitu? Dong tidak. Ini salah satu juga karakter tokoh figuran dari wayang golek. Namanya juga monggo yang nama-nama lucu atau nama-nama yang menghibur. Aja apa-apa. Namanya bisa pelentong, namanya bisa pendul, ya, namanya apa? Itu ya. Nah, gimana? Seru nggak? Dulu keseruannya karena nanti kita mau lihat performance dari Bang. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, diskusi sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, ada satu yang bikin penasaran Pak Andi. Itu di sana sudah ada satu bentuk apa gunungan, bisa dijelaskan nggak Pak itu biasanya keluarnya waktu kapan, filosofi atau arti bersama oleh apa? Iya, ini adalah kayon. Kenapa disebut gunungan? Karena bentuknya seperti gunung. Gunung itu kalau dilihat dari jauh pasti segitiga. Betul? Filosofi dari kayon ataupun gunungan itu adalah perilaku sebuah lakon manungso, lakon ataupun lakon manusia sebelum dan sesudah menjalankan sesuatunya di dunia. Artinya lakon ini dari lahir, ya, lahir, hidup di dunia dan nanti kembalinya ke Allah. Makanya ada 3 tahapan, pojok, dan atas. Apapun bentuknya manusia tetap kembalinya pada yang Maha Kuasa. Itu contoh yang paling kecil aja untuk kayon atau gunungan.
Kalau fungsi di pakliran sendiri kayon sebagai penyekat waktu. Satu, untuk membuka pagelaran itu diawali dengan kayon. Membuka sebuah pagelaran wayang kulit juga dengan kayon, dibuka, ini terus tancapkan. Nanti di sisi lain ketika akan ganti adegan dari misalkan Pandowo, nanti adegannya ganti Kurowo, ini dicabut lagi, terus dimainkan lagi. Nah ini artinya itu sudah ganti suasana. Sudah ganti suasana, makanya diartikan sebagai penyekat waktu. Dan nanti ketika terakhir sendiri itu juga ditancapkan, artinya waktunya sudah habis. Kalau sedari pertama diambil, waktunya dimulai, kan gitu. Tapi kalau terakhir ditancapkan, waktunya habis. Makanya ini dari saya. Secara artian untuk pagelaran kayon adalah sebagai penyekat waktu. Waktu itu. Oke Pak Adi, terima kasih banyak. Dan sekarang saatnya teman-teman untuk bertanya. Dan podcast raise your hand, Miss, Mister juga boleh ask question, bertanya. Silakan. Yuk. Tanya apa nak? Kalau suaranya itu suaranya gimana suaranya? Kalau suaranya juga bisa kecil. Iya, suara yang apa? Suara macam-macam, semuanya. Semuanya. Artian dari perwayang suaranya gimana gitu? Ya, suaranya bisa besar, bisa kecil, bisa sedang, tergantung ukuran wayang dan watak wayang. Oke? Misalkan Utadewa, Jagat Dewa Bathara, dia di Kuwer Kudara Janaka Nakula Sadewa, seperti itu. Terus kalau Arjuna adiknya agak lebih gede, wonten paring dawuh Koko Prabu, kan lebih gede dari ini. Ya. Kalau Werkudara ini lebih kecil lagi. Seperti itu gambarannya. Tapi kalau Nakula Sadewa, Jagat Dewa Bathara, kalau wonten paring dawuh Koko Prabu. Jadi satu sama lain berbeda suara, berbeda karakter. Ya, sip. Ada lagi yang mau tanya? Thank you, Tama. Next. Amin. Amin. Come on. Yes, you. Pembuatan apa? Wayang. Iya, sip. Kulit kerbau ataupun kulit sapi. Tapi yang paling bagus dari kulit kerbau. Ini adalah contoh kulit kerbau yang sudah dikerok bulunya dan sudah ditipiskan. Gambarannya seperti ini. Ini adalah sebagai bahan wayang. Besar kecil menurut ukuran yang akan kita bikin. Salah satu contohnya ketika sudah digambar, sudah dicetak gambar dan ditata, itu jadinya seperti ini. Ini tapi kalau putih sudah pola cat dasar ya. Kalau belum dicat dasar semuanya warnanya seperti ini, seperti kulit aslinya. Terus ditata utawa dibolong-bolong seperti ini namanya ditata. Ditata sesuai jenis wayang dan ukurannya dan suaranya. Apanya? Tahan berapa lama? Itu sesuai dengan perawatan. Paling tidak 25 tahun satu wayang bertahan. 25 tahun kalau standar wayang. Tapi nanti kalau kualitas garapan kulitnya bagus, wah sampai ratusan. Bahkan ada wayang yang paling contoh paling pendek aja 250 sampai 300 tahun pun masih ada sekarang. Belum yang mengatakan 400 tahun yang lalu pasti masih ada. Nah, berarti kan tahan lama sekali. Oke, ada yang mau spesifikasi lagi? Ada yang mau tanya Yang lagi? cara membuatnya ini? Adik siapa tadi? Ame. Ame? Cukup, Ame? Cukup atau mau lanjut pertanyaannya? Cukup? Oke, thank you, Ame. Yang lainnya? Yes, you, Kanaya. Gak apa-apa, adik. Oke. Adakah tokoh wayang cewek
Dan apa perbedaan tokoh wayang cewek dan cowok? Ada dong. Manusia ada yang cowok, ada yang cewek. Kenapa wayang enggak? Karena wayang juga gambaran manusia, kan gitu. Ini adalah contoh karakter wayang cewek. Ya, kecil. Suaranya di mana? Tobat. Kok podo takon banget mau. Itu ono bocah banget iki sekolah endi? CBS ki opo? Kita bangsa sekolah gak ero, aku gak ero. Aku akan sekolah ya. Tuh. Dan ini juga salah satunya, ini juga contoh tokoh wayang cewek. Kalau ini karena dia nunduk itu apa? Nunduk atau ruro, jadi suaranya juga agak kalem. Oh, bocah agak kok berisik wae. Mengarep takon kok doudur. Takon ki mbok dhewe-dhewe ngacung. Ngerti ora basa Jawa? Ini apa coba terus aku ngomong apa? Wong mengarep takon kok doudur ora gelem takon dhewe-dhewe. Tinggal turu sisan. Itu gambarannya seperti itu. Itu yang tokoh cewek ya. Terus ketika kita bilang perbedaannya apa? Nah, spesifiknya gini. Ini yang cowok. Kayak Pandowo Limo tadi juga cowok. Kelihatan banget enggak? Ya. Paling tidak dia berambut. Paling tidak, walaupun juga ada yang tidak berambut. Toh ini pun cowok juga berambut. Nah, kan? Tapi paling spesifik pada kemben. Spesifiknya pada kemben. Maaf, karena fungsinya untuk menutupi. Nah itu. Oke. Ya, dari sini ini perbedaannya sekali. Dan ketika Sinjang Jarit ini pasti kalau Yogyakarta versinya ngarep ngene iki. Tapi kalau Solo nanti yang ke belakang. Perbedaannya itu. Dan tahu ciri spesifiknya antara cowok dan cewek? Dan oke, tik. Cocok? Yes. Selain Kana ya, ada lagi boys. Faika, stand up please. Kenapa nama saya Faika? Saya ingin bertanya kenapa hidung wayang itu rata-rata panjang dan rambutnya itu besar? Hidungnya panjang dan besar. Oh, ke atas. Oke. Kenapa hidung wayang panjang? Gambarannya di sini hidung wayang. Karena kalau yang tanya siapa? Perhatikan. Karena kalau pesek nggak kelihatan cantik dan ganteng. Tapi rata-rata kalau mancung baik cewek dan perempuan pasti lebih ganteng. Bukan berarti yang pesek itu jelek, enggak. Tetap ganteng. Dan ini untuk ciri spesifik karena wayang kalau hidungnya nanti seperti ini pasti nggak ketok bagus, nggak kelihatan bagus. Itu hanya reka gambar biar kelihatan bagus. Itu. Jadi kalau irungnya pendek kan nggak bagus. Ketok pesek atau berumpung karena aduh irungnya nanti. Terus satu lagi rambutnya besar. Itu juga reka gambar agar dia luwes dan mau. Namanya ini irah-irahan. Irah-irahan. Kalau di tari-tarian itu di Kuda Kepang ada, di sendera-sendera tari ada irah-irahan. Ini irah-irahan rambut belum, irah-irahan belum. Terus ada irah-irahan Mekuto seperti Prabu Bolodewo itu kan ada yang tinggi gitu. Ya. Ardo tindak menyangendi kok padha nggawa mobil biru akeh banget. Iki kek mengko wis do sarapan apa belum? Aku ora takon kok wong ngomong wayang kok daraki takon. Kan aku ngomong
Begitu deh Gibran. Kalau tidak gambaran suaranya. Oke, thank you Gibran. Mungko, Rahwana. Ini Raja Alengka. Oke, masih banyak lagi tokoh-tokoh ataupun karakter yang dahsyat, masih banyak ya. Suaranya cuma bah. Kamu main cara wah tahu. Ya memang seperti itu suaranya. Sering mengagetkan, keras, tegas kan gitu. Gitu. Enggak nanggap kok lagi. Ya, artinya seperti ini. Bapak nongko kok ketaku tergelung senguk pengayu Sinto manuto marang aku kita boyong dadi karo aku prameswari negara ing arum Paduraja. Ayo Sinto kowe kudu manut karo aku. Dramatikanya seperti itu karena dia cinta dengan Dewi Sinta kan gitu. Sinta adalah istri dari Prabu Rama Wijaya. Dia jahat karena ingin merebut Dewi Sinta dari Prabu Rama. Makanya karakter ini kan jahat. Terkenal karakter jahat, salah satunya Dasamuka ataupun Rahwana. Oke teman-teman, terima kasih sudah aktif bertanya, terima kasih sudah aktif berdiskusi, dan sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan performance wayang dari Di Dalam Pak Andi Cahyono. Are you ready? Sebuah pertanyaan, kenapa ini pakai kaki? Kenapa ini pakai kaki? Karena di saat main wayang, yang tangan kanan juga pegang wayang, yang tangan kiri juga pegang kaki. Jadi mainnya harus pakai kaki. Kan gitu. Umpama cukup butuh patih apa butuh apa peningkatan. Ini tadi adalah kayon, fungsinya untuk apa? Penyekat waktu. Nah, ini dibuka. Apa tuh? Ganjaran kayaknya. Itu putih nanti kok. Aku anak putih Nah, ini tadi siapa? Tokoh siapa? Yang ini? Werkudara. Ini bisa bertokoh namanya Kumbakarna. Boleh. Kumbakarna itu adiknya si Dasamuka. Dalam hal ini Kumbakarna bertemu dengan Werkudara karena Kumbakarna sudah berwujud sebagai Sukma, ingin naik ke surga tapi harus numpang ke surganya dengan si Werkudara. Ceritanya itu seperti itu kalau Kumbakarna ketemu Werkudara. Oh latala ana santri ngerti dhuwur kotek wong Singara Jojo iki sapa? Pinakon karaku jenengku Werkudara. Oh, mapan kebenaran wong sing gak goleki kowe. Sabrono sabrene mah taun-taun aku mung goleki sing jenengane Werkudara. Dino saiki betut dino iki seharusnya ini ada tempatnya, tapi masih dipinjem untuk teman mendalam juga. Jadi satu gini, jadi nggak bisa pegang sama gini-gini. Apa karetnya kali ini? Iya.
Oh lah dalah, rotorene iki. Nah, aja disobrokne lambe lho. Mapan kebenaran iki sing jeneng Werkudara taunan kowe tak goleki wigatine opo banjur jenengmu sapa ngertenono Den yen to jenengku kuwi Kumbakarna toh aku saka negara Ngalengka diraja aku adine Prabu Dasamuka wigatine arep ngopo metuhi karo aku ngertenono Werkudara tak goleki sing wujuding Werkudara mung krana aku pengen nunut melu klawan swargamu besok tembe kene kowe kudu melu swarganing Werkudara. Aku kuwi terkenal karena kejahatan kakakku si Rahwana. Oleh karenanya Werkudara, aku tidak bisa masuk surga kalau aku masih kotor dan belum suci. Maka karena dari itu aku bisa masuk surga nantinya ikut denganmu karena kamu adalah manusia yang suci dan tidak punya dosa nantinya Werkudara. Aku rasuti. Wah, kalau kamu nggak mau lebih baik kamu tak bunuh, tak kemah-kemah melebu wadukku kamu Werkudara. Nah ini ringan jalan kalau seperti ini, gambarannya seperti itu. Nah wes mas, oke. Nah sesi kalau misalkan Werkudara Kumbakarna terus tadinya perang. Perang itu adalah gelut utawa bertengkar utawa berkelahi. Manusia sok seperti itu toh. Nah, tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Kita ganti wayang yang ini, tokonya juga sama Kumbakarna karena yang enteng. Boy. Oke, saya bilang ini budaya tidak boleh disamakan dengan tukang bakso. Nah, memang kayak bakso tapi tidak boleh disamakan dengan tukang bakso. Ini bikinnya dulu para wali sulit. Jadi jangan hanya seenaknya menyamakan dengan tukang bakso. Oke. Enggak apa-apa, ini persis kayak bakso, benar. Gambarannya kalau perang seperti itu. Oke teman-teman, gimana seru nggak tadi performa? Cara memainkan wayang. Sebelum kita bermain wayang, kita harus tahu caranya memegang wayang. Kalau misalkan pegang wayang, nah kan nggak enak kan? Nggak enak kan? Kalau gini, gimana? Nah itu nggak ada indah-indahnya sama sekali kan? Apalagi terus kayak adik itu, kan nggak enak kan? Kayaknya lucu gitu loh. Sesuai karakter dan tokoh. Yang adik-adik pegang itu adalah tokoh putren, tokoh cewek, dan yang Bambangan itu tokoh cowok. Yang cewek mana? Coba yang cewek, tokoh cewek. Tadi kan udah dikasih tahu. Ya. Yang tokoh cowok, Oke. Makanya untuk ukuran bentuk kita tidak bedakan agak jauh, yang agak mirip dan sama. Nanti karena cara pegang dan memainkannya hampir mirip, makanya pilihnya Bambangan dan Putren. Mau tahu caranya? Kalau untuk ukuran cewek, cowok, Bambang dan Putren itu cara memegangnya dengan cara yang namanya nyempurit. Nyempurit itu seperti ini tangannya.
ke bawah. Gini. Jadi posisi wayang, perhatikan dulu. Kalau ingin tahu perhatikan dulu. Oke, perhatikan dulu. Pengen tahu? Perhatikan dulu. Cara pegangnya agak ke pucuk. Oke, tangan satu lepaskan. Ini hanya megang tangan satu dulu. Dan posisi tangan depan dan belakang itu biarkan dulu aja. Nah, gitu. Pegangnya tangan kanan dulu. Nah, gitu. Tangan kanan mana tangan kanan? Angkat. Ya. Angkat yang tinggi. Paling tidak harus setara bahu lengan kita. Setara bahu kita. Nah, posisi wayang harus tegak lurus. Ada yang tahu bahu? Bahu mana bahu? Setara dengan bahu lengannya. Bukan gini. Nah, jadi nggak capek. Wayangnya tegak lurus. Nyempurit gimana? Bukan gegem, ini gegem namanya nggih. Nyempurit. Ya, betul. Nah, paling tidak seperti ini. Ya. Perhatikan, jangan gegem. Itu kan gegem kamu. Nah, nyempurit. Ya, begitu. Jangan gegem. Nyempurit. Ini udah belum? Jadi ya sudah mumpang kok. Jangan di ujung maksudnya, Nak. Jangan di sini. Bun. Nah, ini namanya apa? Teknik nyempurit. Itu untuk seukuran putren dan bambangan, itu nyempurit. Pun nggih. Ketika sudah tangan kiri. Nah, makanya perhatikan. Tangan kanan tadi kalau berubah, tangan kirinya nanti juga nggak fungsional dengan baik. Tangan kanan pegang, tangan kiri lepaskan dulu. Tangan kiri di bawah dulu. Sejajar dengan bahu. Ya. Terus tangan kiri kita fungsikan untuk memegang tangan yang tuding tangan depan atau setik tangan depan. Pegang dulu. Adik yang baju hijau ngadepnya ke sini wayangnya. Bukan orangnya, wayangnya. Nah, ngadepnya ke situ. Nah. Dan halo. Tangan kiri memegang setik tangan depan wayang. Megangnya juga teorinya sama seperti nyempurit. Iya. Oke, ini kelihatan yang nggak memperhatikan nggak akan bisa. Adik siapa? Apa? Tadi tangan kanan kan pegangnya hanya gapitnya saja. Tangan kanan kiri belakang depan kan dilepas. Terus tangan kiri megang kan tangan ini yang belakang lepas juga dulu. Jadi bukan kadang kayak gini, enggak, kan kayak jelek. Gini dulu. Dah, tangan kiri pegang, setik tangan depan. Pegangnya agak di ujung ya. Pegangnya agak di ujung, jangan di tengah. Nah, ketika memainkan tangan depan, ini di tengah-tengah. Jangan sampai sama dengan muka. Di tengah dulu. Nggak bisa toh? Kalau dimajukan tangan depan, tapi jangan sampai ketinggian, harus di bawah muka. Ini maju mundur. Pegang, ya. Terus tudingnya
meletakkannya di depan gapit. Nah, prakteknya gini. Nah, gini. Tangan kanan yang pegang, bacotnya ke kiri wayang. Ini jempol, udah belum? Fungsi jempol ketika nyempurin itu untuk menekan tuding sama gapitnya.